Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Suherlianto dari Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri akan menjelaskan mengenai pemutakhiran perusahaan usaha perdagangan 2020. Usaha menengah besar atau UMB kategori G, perdagangan KBLI 47, pedagang eceran. Tata cara pengisian kuesioner PUPE 20. Petunjuk umum pengisian kuesioner. Pertama, semua isian di kuesioner menggunakan tulisan pensil warna hitam. 2. Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. 3. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital atau balok. 4. Tidak boleh disingkat, kecuali satuan dan kata yang terlalu panjang boleh disingkat dengan singkatan yang umum digunakan. Selanjutnya, angka harus ditulis dengan angka biasa, bukan angka Romawi. Sebelum masuk ke pengisian kuesioner, terlebih dahulu kita kenali bagian-bagian dari kuesioner tersebut. Kuesioner PUPE terdiri dari 5 blok. Yang pertama, blok 1 pengenalan tempat. Blok 2 keterangan petugas. Blok 3 rekapitulasi. Blok ini terisi setelah blok 5 terisi semua. Blok 4 catatan. Dan blok 5 keterangan usaha atau perusahaan. Blok ini merupakan inti dari kegiatan yang akan kita lakukan, karena memuat data-data terbaru atau mutakhir dari perusahaan pedagang eceran. Kita masuk ke pengisian kuesioner PUPE 20. Pertama, blok 1, pengenalan tempat. Blok ini terdiri dari 3 rincian, yaitu provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Blok ini sudah terisi sesuai lokasi tempat usaha pedagang eceran atau rincian ini sudah tercetak dalam kuesioner pre-printed. Blok 2 mengenai keterangan petugas. Keterangan petugas terdiri dari kode petugas, nama petugas, tanggal pendaftaran atau pemeriksaan, dan tanda tangan. Kode petugas terdiri dari 4 digit, di mana kode pencacah dimulai dengan angka 0 dan kode pengawas dimulai dengan angka 9, yang diurutkan berdasarkan kabupaten kota. Blok 3, rekapitulasi. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, bahwa blok 3 terisi jika blok 5 selesai terisi. Karena sumber data pengisian blok ini adalah blok 5. Data-data yang direkap dari blok 5 ke blok 3 adalah jumlah produsen, pedagang besar, pedagang eceran, toko swalayan, pedagang eceran yang melakukan penjualan online, perusahaan atau usaha yang melakukan perdagangan antar wilayah. Blok 4, catatan. Blok ini digunakan untuk memperjelas masalah yang terkait dengan kesulitan dalam pengisian kuesioner. Selain itu, juga digunakan untuk mencatat informasi penting lainnya. Catatan ditulis dengan singkat dan jelas. Blok 5, keterangan usaha atau perusahaan. Blok 5 merupakan bagian terpenting dari kegiatan updating pedagang eceran. Blok ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang keberadaan perusahaan atau usaha, kegiatan utama dan komoditas utama perusahaan usaha, serta memperoleh profil pelaku usaha perdagangan yang digambarkan melalui jaringan usaha, banyaknya tenaga kerja,
dan nilai omset usaha. Pada bagian pojok kiri atas form blok 5 terdapat rincian nama provinsi, nama kabupaten kota, dan nama kecamatan. Isian rincian tersebut sama dengan isian pada rincian blok 1. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari slip ataupun tercecernya form blok 5 jika dalam satu kecamatan terdapat lebih dari satu form blok 5. Seperti halnya blok 1, rincian ini pun sudah tercetak dalam kuesioner atau pre-printed. Kita masuk ke kolom-kolom di blok 5. 7 kolom pertama dari blok 5 sudah tercetak atau pre-printed. 7 kolom tersebut adalah nomor perusahaan, kode desa atau kelurahan, nama desa atau kelurahan, nomor blok sensus atau nomor subblok sensus, ID perusahaan, nama perusahaan, dan alamat perusahaan. Jika pre-printed tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka pre-printed tersebut dapat diperbaiki. Kolom 8, letak koordinat. Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui titik koordinat geografi dari alamat perusahaan atau usaha. Titik koordinat adalah titik potong antara garis lintang atau latitude dan garis bujur longitude suatu daerah. Pada kegiatan updating pedagang besar tahun 2019, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah banyaknya perusahaan yang tidak ditemukan atau perusahaan tutup, namun setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan telepon secara acak, beberapa perusahaan tersebut masih aktif beroperasi. Disinyalir, petugas belum atau kurang dapat mencari alamat perusahaan secara detail. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bahwa petugas benar-benar telah melakukan kunjungan sesuai alamat yang tertera di pre-printed, maka pada kegiatan updating pedagang eceran ini ditambahkan pertanyaan geotagging atau letak koordinat. Dalam melakukan geotagging, pastikan HP dalam status GPS aktif. Selain itu, geotagging dilakukan di area perusahaan atau usaha berada. Pengukuran titik koordinat dan pemotretan dapat dilakukan sekaligus dengan menggunakan HP yang sudah terinstall aplikasi seperti Open Camera dan juga Timestamp Camera Free. Berikut merupakan hasil foto menggunakan aplikasi Timestamp Camera Free. Terdapat beberapa informasi yang didapatkan dari foto tersebut, yaitu tanggal dan waktu pengambilan foto, letak koordinat, dan juga alamat perusahaan. Penulisan letak koordinat pada aplikasi tersebut disetting tanpa menggunakan derajat atau tanda minus. Pada contoh tersebut, letak koordinatnya adalah 6,32680S, yang artinya 6,32680 pada lintang selatan, dan 106,61788E, yang artinya 106,61788 pada bujur timur. Pada VUPE 20, letak koordinat ditulis dengan 5 angka di belakang koma, sehingga pada kuesioner VUPE 20 dituliskan pada baris L atau lintang adalah 6,32680S dan pada baris B atau bujur adalah 106,61788.
61788E. Kolom 9, telepon. Isikan nomor telepon perusahaan atau usaha yang aktif dan dapat dihubungi. Pengisian nomor telepon disertai dengan kode area. Jika tidak memiliki nomor telepon kantor, dapat diisikan nomor handphone penanggung jawab perusahaan. Kolom 10, status perusahaan. Kolom ini berisi kode kondisi hasil pencacahan perusahaan atau usaha. Kolom ini terdiri dari beberapa kode, yaitu pertama, ditemukan dan aktif. Jika usaha ditemukan pada alamat yang tertera di VUPE 20 dan masih aktif beroperasi saat pencacahan, termasuk usaha yang pindah alamat tetapi masih dalam wilayah petugas yang sama. Jika alamat berbeda, maka perbaiki kolom 7 alamat perusahaan sesuai kondisi lapangan. Kode 2. Ditemukan tetapi bukan perdagangan kategori G dan industri kategori C. Jika usaha ditemukan pada alamat yang tertera di VUPE 20 tetapi sudah tidak menjalankan usaha perdagangan kategori G maupun produksi atau industri pengolahan kategori C. Perusahaan berikutnya yaitu kode 3. Pindah dan dapat ditelusuri. Jika dari hasil kunjungan ternyata usaha atau perusahaan sudah pindah dalam kabupaten atau kota yang sama, tetapi masih dapat ditelusuri, maka terdapat 3 kondisi. Yang pertama, jika lokasi baru berada pada wilayah kerja PCS masih dalam satu kecamatan, maka perbaiki alamat yang tercantum pada kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 7, serta lakukan pencacahan terhadap perusahaan tersebut. Kondisi 2, jika lokasi baru berada pada wilayah kerja PCS tetapi berada pada kecamatan yang berbeda, beri kode 3 bintang pada preprinted kecamatan awal, kemudian pindahkan identitas perusahaan dan lengkapi isian karakteristik perusahaan pada baris kosong lembar preprinted kecamatan yang baru. Ketiga adalah jika lokasi baru berada di luar wilayah kerja PCS, berada di kecamatan yang berbeda, maka PCS menyampaikan informasi tersebut ke PMS dengan memberikan kode 3 bintang di kolom 10 daftar VUPE 20 untuk baris usaha perusahaan tersebut dan memperbaiki alamat yang tercantum pada kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 7. PCS menyalin seluruh isian usaha perusahaan tersebut sampai dengan kolom 7 dengan menggunakan alamat yang baru dalam form pemberitahuan pindah alamat. Lalu PMS menyampaikan informasi tersebut form pemberitahuan pindah alamat ke BPS Kabupaten Kota. BPS Kabupaten Kota memberikan informasi tersebut form pemberitahuan pindah alamat kepada PCS yang wilayah kerjanya menjadi lokasi baru usaha atau perusahaan melalui PMS lokasi baru. Lalu PCS di lokasi baru menambahkan data usaha perusahaan tersebut disalin dari form pemberitahuan pindah alamat pada baris kosong daftar VUPE 20 yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk selanjutnya, PCS di lokasi baru melakukan pendataan usaha perusahaan tersebut. Konsep pindah, kegiatan updating pedagang eceran berbeda dengan konsep pindah pada updating pedagang besar VUPB 2019. Pada VUPB 2019, konsep pindah adalah perusahaan pindah dapat ditelusuri dari satu kecamatan ke kecamatan lain tetapi masih dalam satu kabupaten kota, sehingga perusahaan tersebut didata pada kecamatan baru dengan status perusahaan baru. Selain itu, status perusahaan baru juga berarti bahwa perusahaan tersebut baru berdiri setelah kegiatan SE 2016, sehingga tidak tercatat pada daftar preprinted.
Hal ini menyebabkan secara konsep jumlah perusahaan baru seharusnya lebih besar daripada perusahaan yang telah pindah. Namun demikian, hasil VUPB menunjukkan permasalahan bahwa ditemukan di beberapa provinsi jumlah perusahaan yang pindah lebih besar dari perusahaan baru. Oleh karena itu, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pada updating pedagang eceran ini dilakukan perubahan konsep pindah yang dibedakan menjadi pindah dapat ditelusuri dan tidak dapat ditelusuri. Pindah dapat ditelusuri tersebut dibagi dalam beberapa kondisi, yang mana jika pindah dapat ditelusuri dalam satu kecamatan ke kecamatan yang lain yang masih dalam satu kabupaten kota, kode 3 bintang, maka perpindahannya tersebut perlu dimasukkan dalam form pemberitahuan pindah alamat agar tercatat daerah asal dan daerah lokasi pindahnya. Berikut form pemberitahuan pindah alamat antar kecamatan dalam satu kabupaten kota. Pada form tersebut dicatat informasi ID perusahaan serta alamat lama maupun alamat baru dari perusahaan yang telah pindah. Status perusahaan kode 4, pindah dan tidak dapat ditelusuri. Jika usaha berada di kabupaten kota yang berbeda dengan alamat yang tertera pada VUPE 20. Jika ditemukan usaha kode 4, maka PCS wajib melapor kepada PMS dan menginformasikan ke Kepala Seksi Statistik Distribusi di BPS Kabupaten Kota. Kode 5, tutup. Jika dari hasil kunjungan ternyata perusahaan usaha tersebut telah tutup atau sudah tidak aktif beroperasi saat pencacahan. Kode 6, tidak ditemukan. Jika dari hasil kunjungan ternyata tidak dapat menemukan perusahaan usaha tersebut, orang di sekitar alamat perusahaan usaha tersebut tidak mengetahui keberadaan perusahaan tersebut. Kode 7, ganda. Jika ternyata perusahaan usaha tercatat lebih dari satu kali. Identifikasi ganda yaitu apabila ditemukan nama perusahaan, alamat perusahaan, dan KBRI yang sama di daftar preprinsip. Kode 8, baru. Jika ditemukan usaha perdagangan baru di luar sampel preprinsip yang merupakan pedagang eceran dengan skala usaha menengah dan besar atau omset lebih dari 2,5 miliar. Jika ditemukan usaha di luar preprinted, maka PCS wajib melapor kepada PMS untuk dikonfirmasi ke Kepala Seksi Statistik Distribusi di kabupaten kota. Ketentuan kode status perusahaan adalah sebagai berikut. Jika berkode 1 ditemukan dan aktif, 3 pindah dan dapat ditelusuri, dan kode 8 baru, maka pencacahan dilanjutkan sampai kolom terakhir. Selanjutnya, jika berkode 2 ditemukan tetapi bukan perdagangan dan industri, maka pencacahan dilanjutkan hanya sampai kolom 13. Sedangkan jika kode lainnya yaitu pindah dan tidak dapat ditelusuri, tutup, tidak ditemukan, dan ganda, maka pencacahan stop. Secara umum, penentuan status pencacahan VUPE 20 tergambar dalam flowchart berikut. Flowchart dimulai dengan identifikasi apakah usaha tertera dalam preprinsip. Jika tidak, apakah usaha tersebut merupakan UMB pedagang eceran? Jika tidak, maka stop. Jika iya, maka konfirmasi ke Kasih Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kota. Apakah perusahaan tersebut layak untuk didata pada VUPE 20? Jika tidak, maka stop. Jika memenuhi syarat, maka perusahaan tersebut dicatat sebagai perusahaan baru dalam VUPE 20.
Perusahaan tertera dalam preprinted. Apakah alamat sesuai dengan preprinted? Jika tidak, apakah ada informasi terkait usaha tersebut? Jika tidak, status perusahaan tersebut tidak ditemukan. Jika ada informasi terkait dengan usaha, apakah masih dalam kabupaten kota yang sama? Jika tidak, pindah dan tidak dapat ditelusuri. Jika masih dalam satu kabupaten kota yang sama, apakah masih dalam kecamatan yang sama? Jika iya, status perusahaan tersebut pindah dan dapat ditelusuri. Jika sudah beda kecamatan, apakah masih dalam wilayah tugas PCS yang sama? Jika iya, status perusahaan pindah dan dapat ditelusuri kode 3 bintang. Jika sudah beda petugas, maka PCS mengisi form pindah alamat, PCS lapor ke PMS, PMS lapor ke Kasih Statistik Distribusi Kabupaten Kota, lalu Kasih Statistik Distribusi Kabupaten Kota menugaskan PCS pada lokasi usaha yang baru. Kode perusahaan pun pindah dan dapat ditelusuri, kode 3 bintang. Jika tertera dalam preprinted dan juga alamatnya sesuai, apakah usaha tersebut pernah didata dalam VUPE 20? Jika iya, maka status perusahaan tersebut adalah ganda. Jika tidak, apakah kegiatan usaha tersebut adalah perdagangan atau industri? Jika tidak, maka status perusahaan tersebut berkode 2. Ditemukan tetapi bukan perdagangan atau industri. Jika usaha tersebut adalah kegiatan perdagangan atau industri, apakah masih aktif beroperasi? Jika tidak aktif lagi, maka status perusahaan tersebut berkode 5, tutup. Sedangkan jika aktif, dia berkode 1, ditemukan dan aktif. Untuk kolom 11 dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kita Tiar Tunjung Sari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah dijelaskan dari mulai keterangan petugas sampai ke letak koordinat. Selanjutnya, kita akan mulai dari kegiatan utama pencacahan. Kolom 11, kegiatan utama pencacahan. Jadi, di sini tuliskan secara lengkap dan jelas kegiatan utama yang dilakukan perusahaan pada saat pencacahan. Sehingga dari kegiatan utama tersebut dapat disimpulkan kode KBRI 5 digit. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kegiatan utama merupakan kegiatan yang mempunyai nilai penjualan paling besar di antara beberapa jenis kegiatan dalam suatu perusahaan atau usaha. Jadi apabila suatu perusahaan atau usaha hanya melakukan satu jenis kegiatan, maka jenis kegiatan tersebut merupakan jenis kegiatan utama dari perusahaan atau usaha. 12. Komoditas utama pencacahan. Tuliskan komoditas utama yang diperdagangkan oleh perusahaan atau usaha pada saat pencacahan berdasarkan kegiatan utamanya. Yang dimaksud komoditas utama adalah komoditas yang dijual oleh pedagang dan produsen dengan nilai penjualan terbesar. Komoditas utama yang dimaksudkan di sini adalah satu komoditas yang memiliki nilai penjualan terbesar, termasuk usaha yang menjual berbagai jenis komoditas. Kolom 13 KBLI pencacahan.
Tuliskan kode KBLI 5 digit disesuaikan dengan kondisi pencacahan di lapangan. Kolom ini diisi oleh petugas pengawas PMS berdasarkan rincian yang tertera pada kolom 12 kegiatan utama pencacahan dan kolom 13 komoditas utama pencacahan. Jaringan usaha atau perusahaan. Rincian ini bertujuan untuk melihat apakah usaha atau perusahaan memiliki kelembagaan organisasi secara vertikal dengan perusahaan lain. Kolom 14 memiliki 5 kode, yaitu tunggal, kantor pusat, kantor cabang, perwakilan, pabrik, unit, atau kegiatan. Kode 1 perusahaan tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai kantor cabang atau kantor pusat. Contohnya adalah Koperasi Sigma Mandiri. Kode 2 adalah kantor pusat. Kantor pusat adalah unit organisasi perusahaan yang mempunyai unit cabang di tempat lain yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang, perwakilan, atau unit pembantu. Contohnya, Gria Pratama Yomart ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 236. Kebon Daga Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, kantor tersebut merupakan kantor pusat. Kantor pusat memiliki beberapa kantor cabang dan salah satunya ada di Yomart Sukajadi 15A Bandung. 3. Kantor cabang. Kantor cabang adalah unit organisasi perusahaan yang menjalankan semua jenis kegiatan kantor pusat, mulai dari menyelenggarakan tata usaha atau pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat. Contohnya adalah Minimarket Lawson di Jalan Ben Hill Raya nomor 98 RT 13 RW 6 Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lawson merupakan cabang dari PT Medi Utama Indonesia Tbk yang berkantor pusat di Jalan Muhammad Tamrin nomor 9 Cikokol, Tangerang. 4 adalah perwakilan. Perwakilan merupakan kegiatan ekonomi yang kegiatannya menyelenggarakan sebagian dari kegiatan kantor pusat. Contohnya adalah perwakilan Nike di Indonesia berkantor di Tower 2 lantai 24 Gedung BEI Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, SCBD, Jakarta adalah kantor perwakilan Nike di Beaverton, Oregon, Amerika untuk melakukan sebagian fungsi dari kantor pusat. Kode 5, pabrik atau unit kegiatan. Pabrik atau unit kegiatan adalah unit kerja perusahaan tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan atau proses produksi. Kolom 15. Apakah perusahaan memproduksi atau menghasilkan barang? Pertanyaan ini bertujuan untuk menangkap pelaku usaha produsen yang memang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang. Apabila isian pada kolom 15 berkode 1 ya, maka pertanyaan dilanjutkan ke kolom 26 perdagangan antar wilayah PAW. Petugas tidak perlu menanyakan pertanyaan pada kolom 16 sampai kolom 25. Apa sih produsen itu? Produsen adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang. Jadi, pada VUPE 2020 ini, kita ingin menangkap pelaku usaha. Pelaku usaha yang ingin ditangkap itu ada 3 jenis, yaitu pelaku usaha produsen, pelaku usaha pedagang besar, dan pelaku usaha pedagang eceran. Untuk kolom 15 ini,
ingin menangkap pelaku usaha produsen. Jadi, apabila memproduksi atau menghasilkan barang berkode 1 ya, maka skip kolom 16 sampai 25 atau kolom 16 sampai 25 tidak perlu terisi. Lanjut ke apakah perusahaan melakukan perdagangan antar wilayah di kolom 26. Tetapi sebelum itu, pastikan bahwa KBLI di kolom 13 merupakan KBLI produsen. Apakah perusahaan menjual sebagian besar ke rumah tangga? Atau perusahaan menjual lebih dari 50% barang dagangannya ke rumah tangga? Pertanyaan ini bertujuan untuk menangkap pelaku usaha pedagang eceran yang memang melakukan penjualan barang secara eceran dengan target penjualan langsung ke konsumen akhir yaitu rumah tangga. Apabila isian pada kolom 16 berkode 0 atau tidak, maka pertanyaan dilanjutkan ke kolom 25, yaitu pertanyaan terkait pedagang besar. Petugas tidak perlu menanyakan pertanyaan pada kolom 17 sampai kolom 24. Apa itu pedagang eceran? Pedagang eceran adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen. Apabila perusahaan menjual sebagian besar ke rumah tangga dengan isian berkode 1 atau ya, maka pastikan perusahaan tidak memproduksi atau menghasilkan barang, atau kolom 15 berkode 0 yaitu tidak. Pastikan juga bahwa pelaku usaha pedagang besar kosong atau tidak terisi, yaitu kolom 25 itu kosong dan tidak terisi. Dan pastikan juga KBLI pada kolom 13 merupakan KBLI pedagang eceran. Apabila perusahaan tidak menjual sebagian besar ke rumah tangga atau kolom 16 berkode 0 tidak, maka kolom 17 sampai 24 di skip dan isian kolom 25 yaitu pelaku usaha pedagang besar harus terisi. Pastikan bahwa KBLI kolom 13 merupakan KBLI pedagang besar.
Kolom 17. Apakah perusahaan menggunakan sistem penjualan swalayan? Terdapat kasir dan barcode. Pertanyaan ini bertujuan untuk menangkap pelaku usaha swalayan yang menggunakan sistem kasir dan barcode dalam melakukan penjualan. Kolom 17 hanya terisi jika kolom 16 perusahaan merupakan pelaku usaha pedagang eceran atau berkode 1. Apa itu toko swalayan? Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran kepada konsumen dengan label harga yang sudah ditetapkan. Kolom 18. Apakah perusahaan melakukan penjualan produk secara online? Terdapat 3 kode di sini. 1. Ya, dikelola sendiri. 2. Ya, dikelola kantor pusat. Dan 0. Tidak. Pertanyaan ini bertujuan untuk menangkap pelaku usaha pedagang eceran yang melakukan penjualan barang secara online. Jika isian kolom 18 berkode 0 atau tidak melakukan penjualan online,
Maka pertanyaan langsung lanjut ke kolom 23, rata-rata tenaga kerja. Kolom 19 sampai kolom 22 hanya terisi jika kolom 18 berkode 1 atau 2. Berkode 1 ya dikelola sendiri, berkode 2 ya dikelola kantor pusat. Apa itu penjualan secara online? Penjualan secara online adalah penjualan produk yang dilakukan menggunakan fasilitas internet, baik dalam bentuk jaringan komputer atau lainnya, termasuk juga sistem pemasaran melalui media elektronik. Penjualan secara online dapat dilakukan dalam beberapa media penjualan, serta dapat dikelola oleh perusahaan itu sendiri, dikelola pihak lain atau pihak ketiga, ataupun dikelola oleh kantor pusatnya. Yang dikelola kantor pusat adalah khusus untuk kantor cabang atau kantor perwakilan. Kolom 19 sampai kolom 22 merupakan pertanyaan tentang media penjualan online. Media penjualan online bisa melalui sosial media, iklan baris online, marketplace, dan platform usaha atau perusahaan. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui media penjualan online yang digunakan oleh perusahaan. Isian pada kolom 19 sampai kolom 22 adalah berkode 0, tidak, dan berkode 1, ya. Apa itu media penjualan online? Media penjualan online adalah wadah yang digunakan oleh pedagang untuk memasarkan produk yang terhubung dengan jaringan internet. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa media penjualan online terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sosial media. Sosial media atau media sosial merupakan media yang terhubung dengan jaringan internet yang digunakan sebagai wadah para pengguna untuk berbagi informasi atau bersosialisasi satu sama lain. Contoh sosial media adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Yang kedua, iklan baris online. Iklan baris atau classified ads memiliki dua kriteria, yaitu website yang bersangkutan tidak memfasilitasi kegiatan transaksi online, atau penjual dan pembeli harus berkomunikasi langsung untuk bertransaksi. Syarat yang kedua adalah penjual individual dapat menjual barang kapan saja, di mana saja secara gratis. Contoh iklan baris online adalah Kaskus dan OLX.
Yang ketiga adalah marketplace. Marketplace atau pasar elektronik adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik. Marketplace menjadi wadah perdagangan online C2C atau consumer to consumer karena menjadi pihak ketiga yang menjembatani dalam hal ini mempromosikan barang dagangan dan memfasilitasi keamanan transaksi finansial perdagangan antara penjual dan pembeli. Contoh marketplace adalah Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Yang keempat, platform usaha atau perusahaan. Platform atau wadah elektronik adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan atau memfasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik. Platform usaha atau perusahaan dapat berbentuk toko online B2C, yaitu business to consumer. Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko online dengan alamat website domain sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. Contoh dari platform usaha atau perusahaan adalah Binika, Berrybenka, GoToShopee, dan Hijab, juga Heaven Light. Kolom 23. Berapa rata-rata tenaga kerja selama tahun 2019? Isikan banyaknya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan atau usaha pada tahun 2019. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Bekerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di usaha atau perusahaan. Seperti apa pekerja yang dicakup dalam survei VUP 2020? Berikut rinciannya. Kolom 24. Berapa nilai omset usaha selama tahun 2019? Jadi pada kolom ini diisikan besarnya seluruh nilai penjualan atau omset usaha perusahaan dari kegiatan usahanya selama 1 tahun, yaitu tahun 2019, dengan memilih salah satu kode 1-7. Penjualan dari usaha perdagangan adalah seluruh nilai barang dagangan yang terjual
atau omset. Isikan kolom ini dengan kode berikut. Kode 1 omset di bawah dan sama dengan 300 juta rupiah. Kode 2 di atas 300 juta rupiah sampai dengan 1 miliar. Kode 3 di atas 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar. Kode 4 di atas 2,5 miliar sampai dengan 10 miliar. Kode 5 di atas 10 miliar sampai dengan 25 miliar. Kode 6 di atas 25 miliar sampai dengan 50 miliar. Dan kode 7 di atas 50 miliar rupiah. Nilai penjualan atau omset penjualan yang dimaksud adalah seluruh nilai penjualan dari kegiatan utama dan pendapatan dari kegiatan lain atau sekunder. Nilai penjualan dari kegiatan utama adalah besarnya nilai penjualan yang dihasilkan dari kegiatan utama. Pendapatan dari kegiatan lain sekunder adalah nilai pendapatan yang masih berkaitan dengan usaha, tetapi tidak termasuk pendapatan dari aktivitas lain seperti pendapatan properti atau sewa tanah bangunan, transfer, bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, dividen, royalti atau hak cipta, dan sebagainya. Untuk nilai omset atau penjualan kantor pusat, yang dicatat adalah nilai penjualan pada kantor pusat tersebut, tidak termasuk nilai penjualan di kantor cabang atau perwakilannya. Kolom 25, pelaku usaha pedagang besar. Pertanyaan ini bertujuan untuk menangkap level pelaku usaha pedagang besar. Jadi, pilihlah salah satu dari kode yang telah disediakan, kode 1-7, disesuaikan dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha, ataupun pengakuan dari responden jika tidak memiliki izin usaha tertentu. Jadi, Penjelasan yang lebih rinci mengenai pelaku usaha pedagang besar dapat dilihat pada buku pedoman halaman 28.
apabila pelaku usaha pedagang besar terisi, maka pastikan bahwa perusahaan tersebut tidak memproduksi atau menghasilkan barang atau kolom 15 berkode 0, tidak menjual sebagian besar ke rumah tangga atau kolom 16 berkode 0 atau tidak. Dan pastikan juga KBLI kolom 13 merupakan KBLI pedagang besar. 26. Apakah perusahaan melakukan pembelian atau penjualan barang dari atau ke luar provinsi? Pertanyaan ini bertujuan untuk menangkap adanya kegiatan perdagangan antar wilayah yang dilakukan oleh suatu usaha, baik dalam hal penjualan maupun pembelian barang. Pada blok 5 kuesioner VUPE 2020, terdapat 3 rincian yang digunakan untuk mempermudah proses rekapitulasi yang nantinya akan disalin pada blok 3. Rincian tersebut adalah rincian A, yaitu jumlah baris terisi selain kode 0. Jadi dijumlahkan seluruh baris yang terisi selain kode 0 pada setiap kolom di halaman tersebut. Rincian B, jumlah baris terisi selain kode 0 sampai sebelum halaman ini. Jadi disalin dari rincian C pada halaman sebelumnya. Untuk lembar pertama, maka seluruh isian harus berisi 0. Rincian C, jumlah baris terisi selain kode 0 sampai halaman ini, yaitu A ditambah dengan B. Jumlahkan rincian A dengan rincian B. Ya, ini adalah akhir sesi dari penjelasan tata cara pengisian kuesioner VUPE tahun 2020. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.